Palestine Network, (FPN), jaringan solidaritas atau aliansi aktivis pro-Palestina yang berfokus pada advokasi hak-hak rakyat Palestina dan penentangan terhadap pendudukan Israel, mengutuk keras agresi militer Amerika Serikat, AS, terhadap Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores ditangkap pasukan AS atas perintah Presiden Donald Trump di kota Caracas, Venezuela, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026, dini hari. Maduro dan Cilia ditangkap di kediaman mereka sekira pukul 2 dini hari waktu setempat oleh pasukan Delta Force Angkatan Darat AS. Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC mengungkapkan agresi Amerika Serikat ini adalah bukti yang kesekian kali dari brutalitas kebijakan imperialisme AS yang menghancurkan sebuah negara, membunuh rakyat, dan menjarah sumber dayanya. Agresi ini mengonfirmasi bahwa AS adalah induk dari terorisme itu sendiri, biang kekacauan di seluruh dunia, ungkap Furqan kepada Tribun News, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Jejak agresi AS, lanjut Furqan, bisa dilihat di Chili, Guatemala, Kongo, Libya, Irak, Suriah, dan Palestina. AS telah membunuh lebih 20 juta rakyat di 37 negara di seluruh dunia pasca Perang Dunia Kedua. AS terlibat langsung atau tidak langsung dalam lebih dari 70 upaya perubahan rezim sebuah negara sejak 1945, tambah Furqan. Lebih lanjut, Furqan menjelaskan agresi AS ini merupakan pelanggaran telanjang terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, khususnya pasal 1 dan 2 yang menjamin penghormatan terhadap kedaulatan sebuah bangsa. FPN menyatakan solidaritasnya untuk Venezuela dan presidennya Nicolas Maduro. Dalam waktu dekat, FPN akan melakukan aksi solidaritas di berbagai kota di seluruh Indonesia. FPN menyerukan kepada seluruh komunitas internasional untuk mengambil langkah berani dan tegas menghentikan agresi AS dan mengakhiri unilateralisme AS, seru Furqan. Penangkapan Maduro. Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores ditangkap pasukan Amerika Serikat di kota Caracas, Venezuela, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026, dini hari atas perintah Presiden Donald Trump. Maduro dan Cilia ditangkap di kediaman mereka sekira pukul 2 dini hari waktu setempat oleh pasukan Delta Force Angkatan Darat AS. Sedikitnya 40 orang, termasuk warga sipil dan tentara, tewas dalam operasi militer AS yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, menurut laporan The New York Times pada Sabtu malam. Mengutip seorang pejabat senior Venezuela yang berbicara secara anonim, laporan tersebut menyebutkan sedikitnya 40 orang, termasuk warga sipil dan tentara, tewas dalam serangan itu. Pejabat AS mengatakan kepada The New York Times bahwa serangan tersebut melibatkan operasi udara berskala besar yang bertujuan melumpuhkan pertahanan udara Venezuela sebelum pasukan darat dikerahkan. Lebih dari 150 pesawat AS dikerahkan untuk menghancurkan pertahanan udara, sehingga helikopter militer dapat mengerahkan pasukan yang menyerbu lokasi Presiden Maduro, kata para pejabat AS, sebagaimana dikutip laporan itu. Dikutip dari Anadolu Agency, keluarga Maduro dituduh menyelundupkan, bertenton kokain, ke Amerika Serikat, bersama sejumlah kejahatan lainnya, dalam dakwaan baru yang dibuka pada Sabtu dini hari oleh Jaksa Federal di Distrik Selatan New York. Para pengkritik memperingatkan bahwa operasi tersebut melanggar hukum internasional, mengabaikan peran Kongres, serta berisiko memicu ketidakstabilan lebih lanjut di Venezuela dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez pun merespons penangkapan Maduro. Rodriguez menyebut, Maduro merupakan satu-satunya presiden Venezuela dan upaya penangkapannya sebagai penculikan. Penculikan ilegal dan tidak sah, dan serangan terhadap kedaulatan Venezuela, kata Rodriguez dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah. Ia juga menyerukan agar Maduro segera dibebaskan. Bebaskan segera Maduro dan istrinya. Maduro adalah satu-satunya presiden Venezuela, ucapnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.